glory to glory. Be lifted up from glory to glory Jesus. to glory. Yes, We Lord. offer up the presence that you deserve. You're changing us from glory to glory to glory. Our life will shine before you and shout your word, your Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami sembah Engkau, kami muliakan Engkau karena kami tahu Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Bertahtalah Engkau di atas pujian penyembahan kami dan di atas firman-Mu yang akan Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu. Kami siap menyembah Engkau, menari bagi Tuhan, menyanyikan nyanyian baru. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap sama-sama katakan Amin. bagaimana? Amin. Baik, teman-teman shalom. Kasih tos kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Keren. Oke. Kita mau belajar lagu baru, ya, lagu dari KJS. Tapi saya mau teman-teman bareng dulu ya. Kita mau ada apa? Tepuk tangannya bareng. Yuk, musiknya boleh dimainkan dulu. Yuk, ikuti saya tepuk tangannya. Ikuti ya. Ho! Ho! Hey! Ha ha! Hey! Ho! Lagi! Hey! Ho! Hey! Ha ha! Oke, sebentar. Sudah bisa? Kata-katanya hey, ho, hey, ha ha. Lagi ya. Tuagapan. Hey! Ho! Hey! Ha ha! Hey! Ho! Hey! Ha ha! Sebentar, kok gak kedengeran ya? Saya di sini suaranya lebih kencang dong ya. Esther sama kalau Mbak Sinta memang pelan, mungkin hey gitu ya. Oke, yuk sekali lagi. Tuaga go. Hey! Ho! Hey! Ha ha! Hey! Ho! Hey! Lagi. Hey! Ho! Hey! Ha ha! Hey! Ho! Hey! Ha ha! Masa lalu Engkau telah hadir. Di hari ini kuasa-Mu bekerja. Di esok hari Kau pun ada, rancangan-Mu sempurna bagi semua yang mengasihi-Mu. 1, 2, 3, go! Hatiku bergerak, mulutku memuji-Mu. Menaikkan nyanyian baru bagi-Mu. Ku beriman, sukacitaku penuh. Setiaanmu besar selamanya. Hatiku bergerak, mulutku memuji-Mu. Menaikkan nyanyian baru Bagimu ku beriman, sukacitaku penuh. Setiaanmu besar selamanya. Oke. Bisa? Bisa ya? Coba kita nyanyikan dengan agak pelan ya. Di masa lalu. Di masa lalu Engkau telah hadir. Di hari ini kuasa-Mu bekerja. Di esok hari Kau pun ada, rancangan-Mu sempurna bagi semua yang mengasihi.
mengasihimu. Sekali lagi di masa lalu. Di masa lalu Engkau telah hadir. Di hari ini kuasa-Mu bekerja. Di esok hari Kau pun ada. Rancangan-Mu sempurna bagi semua yang mengasihi-Mu. Hatiku berkira, mulutku memuji-Mu. Ku nyanyikan nyanyian baru bagi-Mu, syukurku melimpah, sukacitaku penuh. Kesetiaan-Mu besar selamanya. Hatiku berkira, mulutku memuji-Mu. Ku naikkan nyanyian baru bagi-Mu, syukurku melimpah, sukacitaku penuh. Kesetiaan-Mu besar selamanya. Oke, sudah bisa semua ya? Kita ulangi dari awal, yang semangat jangan lupa hehonya. Siap? Oh, nggak ada suara. Siap? Tepuk tangannya mana? Yeay! Siap-siap tepuk tangannya. 1, 2, 3, 4. Hey, Hey! oh, Hey! Ha ha ha! Hey! oh, Hey! ah. Di masa lalu Engkau telah hadir. Di hari ini kuasa-Mu bekerja. Di esok hari Kau pun ada. Rancangan-Mu sempurna bagi semua yang mengasihi-Mu. Hatiku berkira, mulutku memuji-Mu. Naikkan nyanyian baru bagi-Mu, syukurku melimpah, sukacitaku penuh. Kesetiaan-Mu besar selamanya. Hatiku berkira, mulutku memuji-Mu. Naikkan nyanyian baru bagi-Mu, syukurku melimpah, sukacitaku penuh. Kesetiaan-Mu besar selamanya. Hey, oh, hey, ah, ah. Hey, oh, hey, ah, ah. Di masa lalu Engkau telah hadir. Come on. Di hari ini kuasa-Mu bekerja. Di esok hari Kau pun ada. Rancangan-Mu sempurna bagi semua yang mengasihi-Mu. 1, 2, 3, 4. Hatiku berkira, mulutku memuji-Mu. Naikkan nyanyian baru bagi-Mu, syukurku melimpah, sukacitaku penuh. Kesetiaan-Mu Hatiku berkira. selamanya. Hatiku berkira, mulutku memuji-Mu.
Hatiku bergirang, mulutku memujimu, menaikkan nyanyian baru bagimu. Syukurku melimpah, Amin. sukacitaku Siap-siap, kita mau lompat ya. Kesetiaanmu besar Lompat. hatiku bergirang, mulutku memujimu, menaikkan nyanyian baru bagimu. Syukurku melimpah, sukacitaku penuh, Yeay. kesetiaanmu besar namanya. Hatiku bergirang, mulutku memujimu, menaikkan nyanyian baru bagimu. Syukurku melimpah, sukacitaku penuh, kesetiaanmu besar selamanya. Hey, oh, hey, ah, ah. Hey, oh, hey, ah, ah. Nama siapa yang selalu ada di tempat yang pertama? Yesus. Amin. Yesusku luar biasa. Yesusku. Kalau saya bilang Yesusku, angkat kedua jempol, teman-teman bilang luar biasa gitu ya. Sambil lompat. Yesusku luar biasa. Sekali lagi Yesusku luar biasa. Yeay. Selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di hidupku.
Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Kita masih mau menyanyi bagi Tuhan. Minggu depan janji sama saya ya, lebih heboh lagi ya. Kita akan nyanyikan nyanyian baru juga ya. Amin. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih untuk kebebasan yang kau berikan. Terima kasih buat darah-Mu yang telah memerdekakan kami Tuhan. Dengan iman kami percaya bahwa kami ada di sini, kami semua pasti dimerdekakan. Amin. sucikan dosaku.
menang Tuhan. Oleh darah Yesus. Ya Tuhan, Kuasanya di Kalvari, oleh darah Yesus. Yesus, ku bebas dan hidupku menang. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan, membebaskan kami. Dan hidupku menang. Serukan oleh darah Yesus, darah yang membebaskan kami. Kuasanya di Kalvari, Oleh darah Yesus, Yesus, ku bebas dan hidupku menang. dan hidupku menang. Hidupku menang. Dan hidupku menang. Hidupku menang. Dan hidupku menang. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur buat kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan, kebebasan yang Tuhan anugerahkan, dan kehidupan baru yang Tuhan karuniakan. Semuanya karena anugerah-Mu, oleh kuasa darah-Mu dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Biar pengorbanan-Mu tidak pernah jadi sia-sia dalam hidup setiap anak-anak-Mu. Roh-Mu yang kudus membimbing kami, mengajar kami hidup dari satu kemuliaan masuk pada kemuliaan selanjutnya. Ajari kami Tuhan, dibuka mata batin setiap kami, mengerti hati Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami haus dan lapar akan Engkau sendiri. Pribadi-Mu kami rindukan di atas segalanya. Tuhan yang nyatakan diri-Mu lebih dalam lagi. Kami siap terima anugerah-Mu yang limpah. Kita semua orang-orang yang dimerdekakan di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk semuanya. Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat semua yang ada di KJS, di TSOL maupun yang ada di manapun juga siaran ini dapat ditangkap. Sekali lagi, shalom semuanya. Damai di dalam dan damai di luar, itu jatah hidup setiap kita. Orang dunia ngejar damai, tapi damai yang ngejar hidup kita. Amin. Suatu hari ada ukiran di sebuah penjara. Ukirannya kayak gini kurang lebih. Kelihatan gak sih? Enggak ya. Brooks was here. Si Brooks pernah di sini. Biasanya kalau kita ke kamar mandi, toilet umum, atau tempat-tempat wisata biasanya ada tulisannya kan, Esther pernah di sini. Atau yang kedua, Esther ada tandanya hati, daun waru gitu ya. Bejo, ya, misalnya kayak gitu. Esther mana-mana ada, itu sama. Sebuah penjara di Amerika ditulis Brooks was here. Sampingnya ada lagi tambahnya, so was Red. Si Red juga pernah di sini. Siapa itu Brooks? Konon tahun 1909 ada seorang, dia orang pinter ya, tapi ikut poker, judi gitu loh. Kalah, stres dia. Terus entah bagaimana dia kalap, saking kalapnya istri dan anaknya terbunuh di tangannya. Dia di penjara, nyaris seumur hidup. Puluhan tahun dia habiskan di penjara. Dan ketika akhirnya dia dapat remisi, dia keluar. Dia kaget. Dia bilang gini, din, din, din. Kaget dia. Dia masuk, dia cerita,
mobil aku tahu, tapi cuman 1-2 di kotaku. Begitu keluar penjara, mau melangkahkan kaki saja sudah kagetnya minta ampun. Kok mereka semua buru-buru? Saking buru-burunya, bapak yang bernama Brooke Hatlen ini bikin kasus lagi supaya dia dipenjara lagi. Dia pikir di penjara lebih tenang, lebih nyaman, aku lebih diterima di penjara. Karena Pak Brooks ini kerja di sebuah minimarket, tapi dia sudah susah ngikutin zaman bergerak begitu cepat. Akhirnya ya sudah, dia balik lagi di penjara dan ceritanya ditutup menyedihkan. Pak Brooks akhirnya bunuh diri. Tapi sebetulnya itu cuman kisah dongeng saja, bukan kisah nyata ya. Tapi ada filmnya judulnya Shawshank Redemption. Menangkan beberapa penghargaan dan saya rekomendasikan teman-teman nonton karena itu bagus sekali. Sebelum nonton baca Alkitab dulu. Yuk kita buka sama-sama Alkitab kita, teman-teman. Mari kita bersama-sama buka di kitab Keluaran. Kitab apa ya? Keluaran, sesuai namanya. Keluaran berarti ini orang-orang yang keluar dari Mesir ya. 24 ayat 8 sampai 11. Keluaran 24 ayat 8 sampai 11. Perhatikan judul perikopnya. Judul perikop itu enggak ada di teks asli, tapi ditambahkan oleh para penerjemah supaya memudahkan kita bacanya gampang. Judulnya adalah apa ini? Upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dan bangsa Israel. Ayat 8 kita perhatikan bersama-sama. Kemudian Musa mengambil darah itu. Pak, darah apa? Nanti dibaca di luar ya. Itu jadi mereka diminta mempersembahkan lembu. Darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu. Disiram pakai apa? Disiram pakai apa? Darah. Serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Ayat 9. Coba sama ngitung bersama-sama jumlah orangnya ya. Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya, perhatikan katanya di sini pakai huruf besar, kakinya siapa itu? Kakinya Allah Israel. Berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah, lalu makan dan minum. Perhatikan Tuhan itu luar biasa. Kalau Tuhan berkenan pada seseorang, diundang untuk makan. Makanya Mazmur 23, engkau menyediakan apa? Hidangan bagiku di hadapan lawanku. Itu ciri Tuhan. Tuhan itu limpah, ditraktir sama Tuhan. Tapi perhatikan, ini ada yang aneh. Setelah di sprinkle atau sebenarnya bahasa Inggris itu dipercikin. Tidak disiramkan gitu, darah semua dipercikan. Kemudian ada 4 para pemuka atau pemimpin. Siapa aja tadi? Masih ingat namanya? Musa, Harun, Nadab, Abihu. Dari sekian juta orang Israel yang dapat kesempatan makan di hadapan Tuhan hanya berapa? 4. Kelak nanti teman-teman baca di Alkitab, 4 ini yang 2 kepanggang. Betul? Siapa namanya? Nadab dan Abihu mempersembahkan api yang asing. Konon para rabi berkata, mereka berdua lagi mabuk waktu mempersembahkan korban. Jadinya asal ambil api, bukan api ukupan kudus, cemplungin di situ, kesamber mereka. Harun kita ngerti ceritanya, Musa kita ngerti ceritanya. Dari 4 ini yang makan di hadapan Tuhan, ada yang masuk tanah perjanjian enggak? Enggak ada loh ya, tragis ya. Diundang ketemu naik ke puncak gunung, makan di hadapan Tuhan itu privilege atau hak istimewa pakai banget. Sampai diizinkan lihat apanya? Kakinya lu lihat kaki Tuhan lu. Menapak di seperti lantai nilam, bersinar-sinar. Itu buat saya pribadi itu berkat luar biasa. Melebihi segala harta. Ketemu Tuhan, sumber segala harta. Amin. Sekarang kita lihat teman-teman, perhatikan.
ayat 11. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkan tangannya. Mereka memandang Allah. Ini artinya begini, dikasih kesempatan bisa mandang Tuhan, tapi tidak ditulis di sini wajahnya seperti apa karena tidak tergambarkan, terang. Dan mereka enggak mati, itu anugerah. Tuhan kasih akses itu. Lalu makan dan minum. Jadi makan dan minum itu sebetulnya, Pak, itu kan enggak rohani sama sekali. Siapa bilang ya? Kecuali makannya enggak sehat, itu berantakan nanti tubuh kita. Tapi makan dan minum itu simbol kelimpahan, simbol penyediaan dari Tuhan. Amin. Ingat teman-teman, 2023 adalah tahun apa, masih ingat? Mengikatkan diri dengan Tuhan. Judul perikopnya diintip lagi. Ya. Upacara pengikatan perjanjian dengan Tuhan. Tahun ini setiap kita, siapapun juga, usia berapapun, mesti masing-masing punya pengalaman pribadi ketemu dengan Tuhan. Pak, takut nanti lihat Tuhan bersinar-sinar. Tidak mesti seperti fisik seperti itu. Memang ada beberapa, tidak banyak di dunia ini yang saya kenal, saya tahu dan saya pernah dengar yang ketemu dengan Tuhan itu pun tidak muka dengan muka. Diizinkan lihat. Biasanya orang ini punya panggilan sangat spesifik. Tapi tahun mengikatkan diri dengan Tuhan, masing-masing ngalami Tuhan. Amin. Karena kalau tidak ngalami Tuhan, nanti cuma dengar dari kata orang, hasil kita baca buku, hasil penelitian orang, atau sharing atau khotbah orang, atau ceritanya orang, kita tidak punya akar. Tidak punya apa? Akar. Karena tanaman itu kalau tidak ada akarnya kelihatannya bisa tumbuh tinggi. Begitu kehantam angin, ambruk. Kita ada beberapa nanam pohon, apa itu? Pohon apa Om Sam yang kersen ya? Kelihatannya rindang selama beberapa tahun. Tiba-tiba ada angin, itu bisa apa ya, condong, doyong itu condong ya, ke arah timur, rupanya setelah dicek akarnya nggak bisa nembus ke bawah. Cuman tidak sampai lebih dari 30 cm, lalu serabutnya kecil-kecil sehingga dihantam angin barat, tumbang. Artinya kalau hari pertama tahun 2023 kita diminta mengikatkan diri dengan Tuhan, akan ada banyak hal yang membuat dunia ini ditiup gelombang, lepas semuanya. Kita berdoa masing-masing mengikatkan diri dengan Tuhan. Dan itu dimulai ada perjanjian darah, disprinkle, dipercikin. Pak, itu kan perjanjian lama. Alkitab berkata perjanjian lama itu bayangan. Oke, sekarang kita masuk ke yang realnya di perjanjian baru. Yuk kita sama-sama buka teman-teman. Matius 26. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Lompat ya kita ya. Matius 26. Judul perikopnya penetapan perjamuan malam. Ini yang biasanya dibaca, nanti sejenak kita juga akan menikmati tubuh dan darah Kristus. Ayat 26. Dan ketika mereka sedang apa? Makan. Ini makan terus ini Pak ya. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah ini ajaib. Ketika perjanjian lama dipercikin dengan darah binatang, di perjanjian baru Tuhan ngomong dulu sebelum kejadiannya ini. Ini tubuhku, ini darahku. Pertanyaannya waktu Yesus ngomong gitu, Yesus sebagai manusia ini masih hidup atau sudah mati, sudah disalib? Masih hidup. Dia ngomong ini simbol. Nanti sebentar kita akan nikmati hosti dan anggur. Itu simbol. Walaupun simbol, itu representasi atau mewakili tubuh dan darah Yesus. Makanya selalu pesennya gini. Ini teman-teman kalau pas ibadah mungkin lagi ngantuk, bosen, oke lah dia maafkan. Tapi kalau lagi masuk sesi perjamuan kudus, jangan main-main. Ngantuk keluar dulu, cuci muka dulu. Karena risiko. Kita lagi berhadapan dengan sesuatu yang sakral.
Oke. Nah, ketika Yesus berkata ini tubuh, ini darahku. Itu lagi berkata ini loh. Kalian tuh kuampuni dosanya. Kalian diselamatkan karena darah Yesus. Tadi kita nyanyi, oleh darah aku bebas, oleh darah aku menang. Ini sekian puluh di sini dan mungkin teman-teman yang mendengar di tempat masing-masing tidak semuanya diberi karunia, dibuka mata batin, mata rohaninya, betul ya? Sehingga kita hanya lihat yang di dunia fisik ini loh. Tapi kalau dibuka mata rohani, kita bisa lihat yang ada di belakang dunia kita ini. Makanya kalau kita hidup hanya berdasarkan yang penting aku puas di dunia, maaf kata itu konyol banget. Karena ada yang lebih mulia. Nah, kuasa darah Yesus itu membungkus kita, teman-teman. Nanti bisa tanya, ada orang-orang yang mereka punya kemampuan penglihatan alam rohani. Tanya Mami bagaimana bedanya orang belum bertobat, orang yang sudah bertobat, orang yang bertobat tapi hidupnya main-main, atau orang yang melayani tapi main-main, atau yang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Itu beda sekali, di alam rohani kelihatan beda. Nah, darah Yesus itu membebaskan kita. Ingat sekali lagi, teman-teman. Keluaran 24 ayat 8 sampai 11 tadi judulnya apa? Upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dan bangsa Israel. 4 pemuka, sekali lagi namanya siapa tadi? Musa, Harun, Nadab, Abihu. Ngapain mereka? Naik ke gunung. 4 orang. Ketemu Tuhan, dikasih vision, kakinya Tuhan menjejak. Makan minum di hadapan Tuhan. Saya ulangi sekali, 4 ini ngapain? Nadab, Abihu kebakar habis, mempersembahkan api asing. Harun ikut persepakatan berontak ngelawan Musa. Musanya sendiri kebakar emosinya. Mukul batu karang keluar air. Tetap Tuhan menyatakan mujizat tapi tidak bisa masuk Kanaan. Ini tahun mengikatkan diri kepada Tuhan. Dimulai dengan ada perjanjian darah loh. Perjanjian darah. Kita naik ke gunung Tuhan, cari Tuhan. Itu pun tidak bisa menjamin orang tetap nempel pada Tuhan. Kalau tidak benar-benar kita ngikat di hadapan Tuhan. Makanya Yesus membaharui, melengkapi perjanjian di perjanjian baru. Dia memberikan tubuh dan darahnya. Ini loh teman-teman, kita mesti ngerti ya, paham. Ikut Tuhan mulainya titik ini. Sehingga Pak, aku tidak bisa. Betul, tidak pernah ada yang bisa di antara kita. Tapi ada kuasa darah Yesus yang memberikan anugerahnya bagi setiap kita. Amin. Kita terus dulu. Efesus 1 ayat 7. Efesus 1 ayat 7. Nanti kalau kita ngerti di titik ini teman-teman, hidup kita akan berbeda. Efesus 1 judulnya apa nih? Yang ayat 7. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Kita kan dipilih Tuhan, amin. Hati-hati loh teman-teman. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Jadi kalau kita merasa terpanggil oleh Tuhan tuh haleluya, puji Tuhan. Tapi kalau sampai dipilih itu beda loh. Sudah di antara yang dipanggil kita diproses sedemikian rupa, dipilih jadi seperti yang Tuhan mau, amin. Ini nih kekayaannya seperti ini, ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita apa? Beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jadi sebetulnya kalau anak Tuhan ikut Tuhan, ngikut aja Tuhan mau apa, hidup kita tidak pernah kurang hikmat, amin. Tidak pernah kurang pengertian, amin. Beda loh, cara hidup kita beda. Sudah ditebus soalnya. Nah kalau kata ditebus itu teman-teman mesti ngerti. Sekian tahun yang lalu, sudah lama berselang, kita ini mestinya tidak tinggal di sini lagi loh. Karena tiba-tiba suatu hari kami terima surat dari pemilik gedung ini. Intinya adalah silahkan Bapak Ibu Fandi boleh membeli gedung ini. Seharga berapa itu? Oh, enggak mahal tuh ya, 3 miliar 750 juta, ya kan murah toh? Murah kalau ada duitnya, ya kan? Dan enak kita dikasih tempo bayarnya, berapa lama bayarnya?
6 bulan ya. 6 bulan tok loh kan. Jadi silahkan dihitung 3,7 sekian miliar dibagi 6 bulan itu berarti 6 kali 30, 180 hari. Buka mata jleng 50 juta siap paling enggak ya. Buka mata itu jam 4 itu sudah siap 50 juta ditumpuk. Nanti persis bulan ke-6 kurang lebih 3,7 M komplit. Gampang tuh ya? Gampang kalau ada duitnya. Kalau tidak ada nih melek terus tidur tuh melek terus di matanya gitu loh. Sehingga kita berpikir sudahlah kita siap-siap, Desember telah tiba kan? Desember telah tiba, pada Natalan kita puyeng ini mikirin, ini kita mau cari duit dari mana? Kerja siang malam pun tidak ketumpuk itu duit itu. Ya kita, jujur saya pribadi, Mami terus beriman, saya beriman tapi kadang mikir ini banyak barang mesti disiapkan semua. Jadi antara beriman dan menginjak bumi sebetulnya. Karena kalau datang harinya belum siap, kita piye ya? Akhirnya tetap siap-siap, tetap berusaha, tetap mentok tidak bisa. Dan di hari eksekusi pun tiba, itu bapak dan ibu pengacara, notaris sudah siap, kita tanda tangan, besok keluar. Dan disciple tidak ada yang tahu loh. Kalau tahu kan heboh. Yang penting sudah beberapa ngerti kita mesti siap, beres-beres semua. Kemana Pak? Tidak tahu, sebelah belum jadi waktu itu. Jadi sebelah itu masih bangunan, masih belum apa-apa itu. Jadi kalau mau camping ya camping di sebelah, atap sudah ada tapi tembok belum ketutup semua, kan lumayan ya, silir gitu loh. Tapi saya pikir Tuhan, ya enggak apa-apa, tapi kok kurang nyaman tidur rame-rame, kamar mandi belum jadi, masa kita pakai zaman dahulu kalau plastikan semua kayak gitu. Dan sudah siap tanda tangan. Tiba-tiba ibu kuasa hukum itu berkata, apakah Bu Priscilla masih akan memakai tempat ini sebagai untuk TSOL? Dan dijawabnya sudah barang tentu ya. Tiba-tiba itu ada di pelupuk matanya ada air mata jatuh, ibu itu. Dan kemudian berkata, kalau begitu kami yang tebus tempat ini untuk Anda. Tebus itu artinya kita sudah tidak sanggup, diganti dibayarin. Gimana? Kayak gitu. Kamu mau tepuk tangan boleh loh, ragu-ragu. Saya cuma dengar pluk-pluk-pluk pelan itu. Itu ketika sudah ucapan itu terlansir, ini gantian pelupuk mata saya yang basah nih di ujung ini. Jatuh dan saya basah berkata, Tuhan, betapa kecilnya imanku itu. Sampai aku tidak bisa mikir ada keajaiban yang bisa Engkau buat. Itu tebus. Itu baru benda loh teman-teman. Hidup kita itu jauh lebih berharga dari benda. Kita mau berbuat sebaik apapun tidak bisa membuat kita masuk surga. Kecuali kita kenal sama yang punya surga. Dan yang punya surga itu turun ke dunia, rela disalib, darahnya dicurahkan buat kita semuanya. Amin. Itu loh, penebusan itu sesimpel itu loh. Simpel ngertinya, menjalaninya tidak sederhana. Dan itu kekayaan buat setiap kita. Amin. Kita ditebus loh. Katakan kanan kirimu, kita ditebus loh. Ya. Kalau sudah ditebus ya hidupnya mesti ya sesuai dengan yang menebus kita tuh pengennya seperti apa gitu loh. Ya kita semua sedang ngalami Tuhan, nah, amin tuh. Tapi nggak berhenti di situ. Oh sudah ditebus. Nah, saya kasih istilah terus habis itu mau ngapain? What's next gitu loh. Kan sudah ditebus nih. Apa hura-hura terus enggak? Ini yang kadang banyak orang missing atau lewat. Yuk kita sama-sama lihat. Efesus 2 ayat 8 dan habis ini kita akan berdoa. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai 10, judul perikopnya diberi istilah semuanya adalah kasih karunia. Wah keren ya. Ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ini bedanya kita dengan namanya usaha agamawi. Jadi kekristenan tidak pernah dimaksudkan Yesus sebagai agama, tidak loh. Yesus itu membawa keselamatan, bukan bawa agama. Begitu kita merasa, oh aku harus berbuat baik supaya Tuhan suka, kita pakai kekuatan kita. Ada banyak kasus kan kayak gini teman-teman. Dan saya perhatikan dari diri saya sendiri, orang-orang dekat saya, orang sekeliling saya, dan orang yang jauh polanya sama. Pernah nggak kita ngalami,
Oh, aku nggak suka bapakku, nggak suka ibuku, nggak suka sama keluargaku. Aku berjanji demi langit, bumi, dan antariksa dan samudra. Nanti kalau aku jadi bapak atau jadi ibu, aku tidak mau seperti itu. Betul ya kan? Begitu jadi bapak atau ibu, yang sama malah lebih parah dilakukan. Kenapa? Itu kayak kutub muter ngejar. Coba kita campakkan, ngejar terus. Butuh anugerah Tuhan, darah Yesus motong itu semua. Amin. Itu ayat yang ke-8. Ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi mau disombongin apanya enggak ada. Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sudah diselamatkan, amin. Sudah pada baptis ini ya. Mungkin 1-2 yang belum, yang baru datang. Terima Roh Kudus sudah. Terus apa ya ini loh, melakukan pekerjaan baik. Teks aslinya berkata agathos. Kalau punya teman namanya Agatha, itu artinya baik, good. Bahasa Yunani itu. Tapi baik yang seperti apa? Kan kita ngertinya good gitu aja. Kalau belum Lestari tambah goods and thank you, nah, gitu. Tapi good di sini, ini loh ada tambahnya loh, intrinsically good, atau memang dari dalamnya itu baik. Jadi maksudnya apa? Itu kalau orang Jerman bilang ansih itu memang ya, orang Jawa bilang jeroane itu baik memang. Sudah dari dalam hatinya baik. Terus ada lagi makna tambahannya. Naturally good, dari sononya sudah baik. Ada kan anak-anak kecil gitu ya, masih kecil tuh suka memperhatikan orang, ada kan? Tapi ada juga anak kecil sejak kecil suka jewerin temannya tuh, ada loh. Ada kan? Nah, itu ada Bu Imung, mantan guru TK, ngerti ya? Ada ibu ya anak kecil yang dia cute-nya tuh benar-benar cute dan apa kuai itu atau bahasa Jawa Indonesianya? Ya tenang, suka merhatiin, tapi ada yang sejak kecil tuh bahasa Rusianya tuh petakilan gitu loh, ya kan? Ada temennya disikatin sana sini, ada sejak kecil ada yang kayak gitu. Tapi kalau agathos itu naturally good, sejak awal tuh baik. Nah ini yang lebih keren lagi, mana agathos yang terakhir. Dia baik walaupun dilihat atau tidak. Itu agathos. Nah Tuhan itu pengen kita ini melakukan agathos. Mau dilihat atau tidak tetap baik. Hatinya ini loh. Baik itu kan dari hati ya kan. Kalau cuma wajahnya yang baik, wah itu istilah saya ya, mohon maaf kalau salah. Itu kayak di kosmetik hatinya. Kosmetik itu kalau sudah di apa sih bersihin pakai apa sih itu, cleanser ya, susu pembersih. Kenapa dinamain susu? Bukan bir pembersih ya, susu pembersih. Biar halus, kelihatan wajah aslinya. Itu kan dunia kan kayak gitu teman-teman. Ini gambaran orang Jepang, dia bikin karikatur ya. Jadi pekerja Jepang itu kan dituntut kerjanya kayak kuda itu. Dia wajahnya optimis terus, harus semangat. Padahal dalamnya udah remuk ini. Makanya angka bunuh diri di negara matahari terbit itu tinggi. Bahkan mereka menyediakan satu hutan khusus untuk bunuh diri. Serius ada. Dan itu legal Pak ya, legal atau tidak itu disediakan secara budaya. Itu yang terjadi. Jadi kalau ketemu orang wajah senyum. Apalagi kalau mungkin dia seorang Kristen kejeduk haleluya. Mazmur 60 kayak gitu keluar. Terus pokoknya rohani semua, enggak pernah rohanah. Rohanahnya kapan? Pas sendirian, buka topengnya rohanahnya keluar kayak gitu. Mohon maaf saudara-saudara kalau ada yang namanya rohanah, ini nama dan tempat bukan suatu kebetulan. Jadi teman-teman, yang Tuhan mau itu yang di dalam sini. Itu dunia rata-rata, walaupun ada yang beda. Ini yang beda kayak gini contohnya. Yuk tolong diklik. Seorang pekerja, dia jalan. Tiba-tiba, wah ketumpahan air dia. Wah ternyata ada saluran air, dia ambil pot yang kering, taruh di situ. Sembari dia menuju tempat kerja, dilihat ibu-ibu jualan mungkin makanan pakai gerobak ya, agak kesulitan naik, ditolong. Dia makan di kantin, ada anjing mendekat, dia kasih ayam. Sementara pedagangnya geleng-geleng kepala, dia keluar ketemu pengemis. Pengemis ini ibu dan anak minta-minta, ada tulisannya untuk sekolah.
kasih beneran. Dilihat sama pedagang geleng-geleng, dia pulang ke Kau jadi apartemennya, ถ้าเขา dia ทำแบบนี้ cantolkan ทุกวัน satu sisir pisang ke tetangga yang sudah manula. Dibuka pintunya, ibunya heran kok ada pisang di sini. Hal yang sama tiap hari dilakukan berulang-ulang terus. Sampai anjing tadi akrab dengan dia. Dia apa itu dipotong dua, ayamnya dibagi dengan anjingnya. Sementara dari kejauhan bapak-bapak yang punya toko tuh geleng-geleng lihat orang kok mau-maunya melakukan itu ya. Dia kasih uang yang sama ke pengemis, dia naik bis, ada ibu-ibu berdiri, dia berikan tempatnya untuk dia duduk. เขาจะ Dan ไม่ได้ dia อะไร sendiri hanya makan nasi putih karena duitnyaไม่ได้ dibagi รวย yang lain. Ini dia lagi sembahyang kan? Kalau di Thailand mereka ไม่ได้ออกทีวี punya kepercayaan yang unik. ไม่มีใครรู้จัก Dia berkata aku tetap mau nolong meskipun tidak dikenal. ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น Dan aku tidak akan terkenal loh gara-gara ini. Dia kasih makan anjing liar itu. Anjing itu ngikutin dia ketika dia pulang. Dia mau ke pengemis itu, dia kasih uang, dia lihat anaknya kok nggak ada. Rupanya dari kejauhan anaknya udah pakai seragam sekolah. Nah, ini bapak ini senang ya. Ini anak yang tadi ikut mengemis, sekarang udah sekolah, udah senyum-senyum. Tadi dekil, เพ sekarang ราะ udah สิ่ง bersih ที่เขา wajahnya. ได้ คือได้แค่ ความรู้สึก Yang diterima orang ini hanyalah emosi, tidak apa-apa. ได้เห็นความสุข Dia ini sedang menyaksikan kebahagiaan yang sesungguhnya. ได้เข้าใจ Dan inilah pengertian yang sebenar-benarnya. ได้ความรัก Ini nenek itu akhirnya ngerti ya, tetangganya yang ngasih pisang tiap hari, dia peluk. ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ Ibu tadi pengemis tadi juga senang, anjing tadi jadi sahabatnya. Pot yang tadi berisi Siswa tanaman yang layu muda. sudah tumbuh lagi. Anak yang pengemis tadi ngajari ibunya untuk berhitung. ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Itu iklan teman-teman ya. Iklan Thailand itu nomor 1 di dunia, menyentuh hati. Iklan apa itu? Asuransi. Itu standar dunia loh. Dunia. Standar dunia. Sekali lagi apa? Standar dunia. Orang dunia bisa bilang apa yang paling penting di hidup. Itu akan drive your life, menentukan arah hidup. Pak, tapi itu kan cuma kepentingan iklan. Ya saya tahu. Dan mungkin langka, tapi ada gak orang-orang kayak gitu? Ada. Saya tidak ngomong anak-anak Tuhan dulu ya, ada orang dunia. Nah sedangkan Tuhan sudah minta untuk kita melakukan perbuatan yang baik, agathos. Dilihat atau tidak tetap baik. Kalau baik karena dilihat, itu namanya, saya suatu hari nonton tayangan dari Amerika itu. Ini sebenarnya tayangan lagi ngehits di mana-mana. Jadi dia seorang influencer, dia pengen subscribernya naik dan jempolnya naik. Jadi dia live streaming, siaran langsung, ngasih makanan ke para tunawisma atau gelandangan. Sudah begitu dia live gitu, sudah dapat nuai banyak jempol dan juga komen dan tambah subscriber, panen dia, tutup, dia balik ke tunawisma, diminta lagi makanannya. Hal yang sama terjadi ketika dia mau bagi duit, duitnya diminta lagi, dia ancam, kamu lapor, perkara hukum kamu. Terjadi. Ya mungkin kita nggak se-ekstrim itu Pak, tapi Yesus ngajari baik sekali. Kamu ngasih tangan kanan, tangan kirimu tidak perlu tahu. Saya selalu disiplin diri saya sendiri, diri saya loh ya. Jangan mengingat keburukan orang, yang diingat kebaikannya saja. Dan jangan mengingat kebaikan kita pada orang lain, yang kita ingat kebaikan Tuhan dalam diri kita. Itu membuat kita aman. Amin. Aman teman-teman. Pak, tapi kan tidak bisa. Ingat loh, darah Yesus memampukan kita melakukan itu. Amin. Bukankah kita sudah masuk perjanjian darah dengan Tuhan? Tidak pakai darah binatang loh. Darahnya Yesus sendiri dicurahkan buat kita. Kita yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sehingga kita bisa jadi orang-orang yang bisa agathos. Amin. Agathos itu sudah baru, DNA kita baru. Terakhir saya baca jurnal ilmiah. Jurnalnya sudah kuno tahun 91-an itu. Kan ditemukan ya,
kain turin yang buat bungkus jasadnya Yesus habis disalib itu. Kemudian dibawa ke kota Turin, Italia, dicek DNA-nya. Itu darah hidup itu. Terus ada orang skeptik nanya, kan dunia barat pun dengan orang skeptik, ateis dan sebagainya. Terus darah Yesus tuh blood type itu apa sih? Golongan darahnya apa? Apa golongan darah Yesus? Dan kemudian dicek. Yang bikin penelitian ini para saintis. Golongan darah itu AB. Golongan darah yang paling langka di dunia. Pak, tapi kan golongan darah O yang bisa mendonor semua. AB itu paling bisa terima dan menetralisir semua. Langka itu. Itu real. Kisah Yesus bukan fantasi, bukan imajinasi, bukan dongeng, bukan fiksi teman-teman. Tapi pernah terjadi. Dan kita tidak sedang menyembah Yesus yang mati, tapi Yesus yang hidup. Amin. Bentar lagi kita nikmati tubuh dan darah Kristus. Itu jadi kekuatan setiap kita. Untuk jadi agathos. Baik dilihat maupun tidak. Natural kita tetap baik, mau dijahatin atau disikapi yang jelek, tetap kita melakukan bukan karena kita bisa, tapi karena Tuhan melakukan di dalam kita. Amin. Yuk kita sama-sama berdoa. Kita percaya Tuhan buat semuanya jadi ajaib dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa, kita siapkan diri terima tubuh dan darah Kristus. Nanti teman-teman yang bertugas boleh maju. Masing-masing berdoa, Tuhan bisa bicara lewat banyak hal. Amin ya. Lewat hosti ini kan ada tulisannya dicetak. Pak, bacanya belum lancar, minta tolong sebelahnya bacain. Biar itu jadi dalam hidup setiap kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu adalah kebenaran. Dan ketika kebenaran itu masuk dalam hidup kami, itu memerdekakan kami. Kami bebas, kami menang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Korabashata kaya rabasete kaya rabashika. Koya rabashata kaya rabashete kaya rabashika. Masing-masing sembahyang, berdoa. Izinkan Tuhan sentuh dan jamah hidup kita. Karena setiap kita dipanggil untuk melakukan perbuatan baik, melakukan agathos bagi dunia ini. Lewat itu nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu dimanapun juga berada. Yes. Hati yang lembut, hati yang setia. The flexible heart, hati yang fleksibel. Ditekuk kemanapun Tuhan mau bawa kami. Tuhan temukan itu dalam diri kami Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Teman-teman yang bertugas saya sedang maju, kita akan persiapkan diri melayani saudari-saudari kita. Oh, ku Koya bebas. Oh, ku menang karena terima kasih Tuhan. kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Oh, ku bebas.
Teman-teman yang sudah terima hosti dan anggur bisa dipersiapkan, silakan bisa dibaca ayat firman yang tercetak di atasnya. Untuk hosti, lapisan cup penutup bisa dibuka perlahan-lahan, jangan sampai tumpah. Tetap dengan hati yang terarah pada Tuhan, tidak ngobrol satu sama lain. Kita memasuki sesi yang sakral dalam ibadah kita. Silakan teman-teman bisa dibantu yang belum bisa membaca kanan kirinya. Gents, ladies, tolong dibantu. Para disciple yang masih memerlukan asistensi itu dibaca, silakan. Untuk area depan ini bisa tolong ada yang membacakan, gents. Untuk ladies, pastikan semua disciple sudah dibacakan. Baik, semua sudah dibaca atau masih ada yang belum? Yang belum dibacakan boleh tolong angkat tangan supaya kakak-kakak mentor bisa membantu. Oke. Baik, kalau sudah kita akan sama-sama angkat hosti ini dengan tangan kanan kita. Kami percaya Tuhan, inilah tubuh-Mu yang dipecahkan bagi setiap kami. Dan ada kerelaan ajaib yang Tuhan Yesus ambil untuk menjadi tebusan bagi setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami tidak harus hidup lagi dengan kekuatan kami, dengan sumber daya manusia kami. Sebab Tuhanlah penebus kami yang hidup. Tuhanlah sumber segala anugerah yang memberikan kami kekuatan untuk kami jalani hidup ini dalam anugerah-Mu. Kami naikkan syukur untuk tubuh-Mu yang sudah dipecahkan bagi setiap kami. Kami terima daging Kristus ini yang menundukkan semua keinginan daging kami. Semua iniquity, kecenderungan untuk jatuh dan berbuat dosa terus menerus dihapuskan untuk kami hidup dalam kuasa ilahi. Kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan perlahan kita angkat cawan dengan tangan kanan. Dan inilah darah perjanjian, ini blood covenant antara Tuhan dan manusia yang membuat kami diikat jadi satu dengan Kristus. Dan kami tidak lagi hidup dengan keinginan pribadi kami, tapi manunggal dengan Tuhan sendiri. Terima kasih buat kesempatan yang ajaib. Terima kasih buat darah yang sudah dicurahkan, kehidupan baru yang Tuhan anugerahkan. Sebab kehidupan ada di dalam darah. Dan kami terima kehidupan ilahi itu. Sepanjang tahun ini, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti kami. Bukan karena kuat dan hebat kami, tapi kuasa darah-Mu yang membebaskan dan memerdekakan kami dari belenggu masa lalu. Apapun juga dijadikan baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima dengan iman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Naikkan syukur-Mu buat anugerahnya yang dilimpahkan sepanjang hidup ini. Koya rabalala syata kaya ralalala ya rabasirere. Kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah kebaikan kasih-Mu yang dilimpahkan. Kami umat tebusan-Mu, naikkan hormat bagi-Mu buat
Tuhan-Mu yang tak pernah habis sepanjang hidup kami. Oh ya la 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 ya raba sherel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 e. Naikkan syukur-Mu, naikkan syukur bagi Sang Raja. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, Yesus, kami naikkan hormat bagi-Mu, sembah bagi nama-Mu Tuhan. Kami naikkan glory, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Dilimpahkan kasih-Mu buat umat-Mu, dilimpahkan kebaikan-Mu bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau penebus kami yang hidup. Kami hidup bergerak dari satu kemuliaan ke kemuliaan. Kurabasata kaya rabalabaya rabasata kaya rabasiki. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh ya la 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 ya rabasika ya rabasiki. Dimeteraikan firman kebenaran dalam hidup setiap kami. Mulai dari hari ini sampai Engkau datang, tidak ada waktu yang terbuang dalam hidup kami. Semua jadi waktu di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Hidup kami jadi agen-agen agathos yang menyampaikan, memberitakan, menyaksikan dan menghidupi kebenaran dalam kebaikan yang nyata dilihat oleh dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesanggupan menjadi saksi dan surat yang terbuka dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang sangat diberkati, sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama. Baik, kita kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. This is
Mari kedekatan tangan di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur, inilah umat tebusan-Mu ya Tuhan. Kami datang padamu, sumber segalanya dalam hidup kami. Engkau Bapa yang baik, Engkau yang gemar, Engkau yang suka melihat umat-Mu hidup dalam segala kelimpahan. Kelimpahan rohani, jiwani, dan jasmani. Kami terima semua pemberian yang terbaik yang sudah Tuhan siapkan. Kami terima full sesuai dengan porsi masing-masing. Hidup kami makin hari makin penuh dengan kemuliaan ilahi. Tubuh kami sehat, jiwa kami sehat, roh kami sehat, makin hari makin perkasa, melayani Tuhan kami yang hidup. Tidak satu detik pun kami lewatkan tanpa mengalami Engkau sepanjang tahun ini ya Tuhan. Digenapi firman-Mu, kerajaan Tuhan datang, kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimeteraikan segala berkat atas hidup kami. Tidak ada yang terbuang tercecer, semuanya dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang sangat diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Kesetiaanmu besar selamanya.